Dalam sebuah pertandingan, kalah dan menang merupakan hal yang biasa terjadi. Meraih kemenangan tentunya menjadi sebuah tujuan dan harapan utama dalam berkompetisi. Namun terkadang harapan tak selamanya bisa terwujud. Alhasil, kekalahan menjadi hasil yang diterima. Dan itulah yang kini sedang dirasakan oleh para pemain dan semua elemen timnas Indonesia usai kalah telak atas Australia dengan skor 5-1. Namun bagaimanapun kita harus segera bangkit karena gak ada waktu untuk menyesali. Apalagi ada 3 pertandingan yang sudah menanti untuk memperbaiki satu kegagalan tersebut. Dan kegagalan di Sydney jelas membuat semuanya greget, termasuk pemain anyar Joy Pelupessy yang belum sempat dimainkan oleh Coach Patrick. Bahkan dia tampak gregetan dan ingin melampiaskannya saat melawan Bahrain di GBK nanti. Dan jika berkaca pada pertandingan kemarin, kok kebangetan rasanya kalau masih memaksakan memainkan Nathan Choaon. Alex Pastor yang kemungkinan akan ambil alih timnas tentu akan membuat gebrakan tak biasa. Bisa menerima kekalahan pastinya bukan perkara yang mudah. Apalagi jika kita sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik. Jadi, saat menerima kekalahan tersebut, sebaiknya tidak terus bersedih apalagi marah. Jika hasil tak sesuai dengan harapan, harus bisa menerima dengan lapang dada. Gagal menjadi yang terbaik dalam sebuah kompetisi, bukan akhir dari segalanya. Karena di balik kekalahan tersebut, pastinya ada pelajaran yang bisa dipetik. Seperti itulah yang mungkin sedang dirasakan oleh timnas Indonesia saat ini. Meski kekalahan 5-1 atas Australia adalah sebuah aib, namun mereka tak boleh larut dalam kesedihan. Indonesia harus segera bangkit karena sudah ada 3 laga yang menanti mereka. Dan 3 laga itu akan menjadi pembuktian atas insiden horor yang terjadi di Allianz Sydney Stadium. Ya, timbang saling menyalahkan ini itu dan justru akan memperkeruh suasana, Coach Patrick harusnya bisa introspeksi diri bagaimana supaya Indonesia cepat bangkit dari keterpurukan. Karena jika kita melihat match kemarin, dari gestur oleh Romani yang di laga ini, asli mainnya keren banget. Terlihat kekurangan dari tim yang ada terutama dari sisi attack terletak di lini tengah, di mana Patrick Kluivert secara mengejutkan lebih memilih Nathan Choaon ketimbang Ivar Jenner ataupun Joy Pelupessy sebagai pendamping Tom Hay. Memang suka nggak suka di luar dari blunder yang dilakukan Nathan, sehingga berbuah penalti yang mana itu beneran bikin mental satu tim mendadak drop. Sepanjang laga, Nathan lebih banyak meninggalkan celah yang membuat Tom Hay harus turun jauh ke bawah. Harusnya sebagai DM, dia bisa membuat posisi Tom Hay nyaman dalam mengalirkan bola. Alhasil, serangan pun sering monoton, terutama di babak pertama. Ditambah belum cairnya pergerakan oleh Marcel dan Struijk yang seperti masih bingung satu sama lain. Karena sejatinya di babak kedua, di luar kita kecolongan gol lewat sepak pojok, ada secercah harapan ketika Eliano masuk dan membuat serangan jadi lebih cair. Terbukti, beberapa peluang emas mampu didapat lewat open play termasuk gol dari Ole yang menjadi gol perdananya buat tim Garuda. Dan dari situlah Mimin berharap semoga Coach Patrick tak melakukan kesalahan yang sama ketika melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang. Karena jika masih melakukan hal yang serupa tanpa adanya perubahan, ya wassalam. Posisi Coach Patrick sebagai pelatih kepala jelas akan semakin terpojokkan.
Joy Pelupessy sudah gregetan. Melihat permainan Nathan Chow yang kurang greget dalam match sore kemarin dan justru terkesan gerusak-gerusuk seperti nggak tahu aturan, jelas membuat gelandang anyar Indonesia, Joy Pelupessy, semakin gregetan untuk bisa main di match selanjutnya. Karena di match kemarin, Joy ini emang kayaknya sengaja disimpan oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Bahrain, Cina, dan Jepang. Dengan pengalamannya bermain di berbagai klub Eropa, Joy Pelupessy jelas mempunyai ketenangan dan jiwa kepemimpinan yang hebat. Dan duetnya bersama Tom Hye di lini tengah, Mimin rasa akan menjadi salah satu duet paling epik di babak round 3 ini. Joy Pelupessy yang berperan sebagai defender midfielder akan membuat posisi Hye sebagai kreator serangan semakin terlihat. Karena jujur-jujuran aja, di match versus Australia kemarin, lini tengah kita nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada yang mengkreasikan serangan, karena Tom Hye sering turun ke belakang untuk menutup posisi dari Nathan Chow. Dan sekali lagi, dengan kekalahan di Sydney kemarin, Mimin berharap Coach Patrick bisa belajar dari kesalahan. Bahrain bakal jadi pelampiasan timnas. Ya, meski kita tahu Bahrain bukanlah tim yang mudah menyerah begitu saja, mereka juga jelas mengincar 3 poin untuk tetap bisa bersaing di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Apalagi setelah mereka kalah atas Jepang dengan skor 2-0. Tapi sekali lagi, Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan karena bermain di kandang sendiri. Selain mendapatkan dukungan dari puluhan ribu fans sendiri, timnas Indonesia juga telah mendapatkan banyak pelajaran berharga setelah ditampar keras Australia dengan skor 5-1. Para pemain dan pelatih harusnya tak boleh meremehkan siapapun lawan yang bakal kita hadapi. Karena ini sepak bola bro, dan tak bisa diprediksi selama bola masih bundar. Namun dengan kekalahan memalukan versus Australia, Indonesia wajib amankan 3 poin di GBK. Karena jika tidak, jelas akan menjadi bumerang bagi pasukan Garuda di era kepemimpinan Patrick Kluivert. Alex Pastor turun tangan susun strategi jitu. Sementara itu, dalam strategi Patrick Kluivert di laga debutnya ini, semua pemain sangat bermain pressing dengan garis pertahanan tinggi yang sangat beresiko. Jika melihat komposisi pemain yang lebih menjanjikan dari skuad asuhan Popovic yang sedang pada cedera, memang wajar. Namun perlu diingat, para punggawa Garuda tidak terbiasa, apalagi mereka tak punya banyak waktu istirahat. Sehingga terlihat sekali tenaga mereka terkuras banyak karena pressing ketat sejak kick-off. Nah, kalau dilihat dari starting 11 dan strategi yang tinggi ini, sepertinya memang sebuah pengambilan keputusan dari Kluivert yang lebih dominan. Sebab jika Alex Pastor, sang ahli taktik, punya track perjalanan sebagai pelatih dengan bermain agak lebih aman, dengan garis pertahanan rendah namun efektif. Secara formasi, Sir Alex juga sering bermain 3 back selama di Almere City. Hal yang sama sebenarnya bisa diteruskan seperti saat era Sintayong. Iya, sebab timnas Garuda masih terbiasa dengan itu, di mana strategi sebelumnya tentu saja sudah terprogram dalam otak para pemain. Hanya saja, mungkin Alex Pastor bisa lebih menyempurnakannya, menyesuaikan dengan lawan. Mengingat secara pengalaman asisten 58 tahun ini juga sudah sangat kenyang di Eropa. Dan terlepas dari apapun, kita semua pasti sedih dan kecewa dengan hasil yang ada. Tapi ingat, peluang itu masih terbuka. Dan mudah-mudahan di laga versus Bahrain, para pemain bisa bermain lebih lepas, sehingga mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Termasuk Joy Pelupessy jika beneran dikasih kesempatan bermain.